Ya, teman-teman, kita akan membahas harga wajar ADI ya. Adikarya Persero Tbk ini kiriman dari teman kita juga untuk pembahasan ADI ya. Baik teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Bagi yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tentunya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman, di sini tidak ada rekomendasi saham teman-teman ya. Jadi ini semuanya emiten, silahkan aja kalau teman-teman mau bertukar pikiran, masukin aja ke kolom komentar dan setiap kolom komentar yang dibacakan nanti juga ada yang dibacakan langsung teman-teman dan direkam videonya, ada yang langsung dikasih tanda lab baru dibahas. Model Adi ini kan tidak direkam untuk istilahnya apa ya, direkam untuk komentarnya, tapi langsung dikasih tanda love untuk dibahas harga wajarnya. Baik teman-teman, yang telah memberikan support tank terima kasih ya. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Dan kepada yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa kepada teman-teman agar diberikan kesehatan terus. Baik, Adhi ya. Sekarang berapa harganya? Sekarang itu di 256 ya, naik 4% teman-teman ya. Oke, kita langsung aja hitung teman-temannya berapa sih harga wajar daripada Adi. Kita bahas net income-nya dulu. Ingat teman-teman, saya yang bahas itu tidak kemana-mana ya. Saya ingin mempersimpel diri ya. Ingin mempersimpel diri. Tidak kemana-mana dulu ya. Baik. Untuk kuartal 4 ya, dari 190 miliar ke 183 tentunya ada penurunan. Kuartal 3 11 ke 56 ada peningkatan. Kuartal 2 4 ke 4 diam di tempat. Kuartal 1 8 ke 10 ada peningkatan. Kalau dilihat-lihat jumlahnya untuk di TTM kan ternyata dari 214 ke 252 ada peningkatan teman-teman ya. Kita lihat revenue 8,6 ke 4,1 penurunan sangat drastis. Quarter 3 5,0 ke 3,4 penurunan juga sama drastis. Quarter 2 3,6 ke 3,0 penurunan. 2,6 ke 2,636 juga ada penurunan. Artinya secara revenue tuh kurang teman-teman. Secara revenue kurang digetok lagi marketingnya yaitu orderan-orderannya atau pekerjaannya menyusut teman-teman ya. Ya teman-teman, tanpa mengurangi rasa itu, yang penting net income-nya sudah mulai bagus teman-teman. Kalau lihat revenue-nya menurun teman-teman ya, dari 20 triliun ke 13 triliun. EPS dari 25 ke 30 meningkat, tapi EPS-nya tapi revenue-nya doang teman-teman yang kurang memuaskan ya. P/E ratio-nya 8,52, 36. Nah, masih banyak berarti teman masih ini murah berarti teman-teman ya. Standarnya dia itu atau rata-rata selama 3 tahun itu di angka 36. Ya, sekarang di angka 8 teman berarti sangat murah teman-teman ya. Sangat murah sekali ya. PBB-nya 0,24 coba lihat 0,24 rata-ratanya berapa? 12 ya. Berapa? 0,38. 0,38 di sini 0,24. Berarti cuma beda 0, sekian aja teman-teman ya. Masih murah sih teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 1075,43. DR-nya nih DR-nya teman-teman ya. Nih sangat mengkhawatirkan ya. Punya equity 9 triliun dan hutangnya 8 triliun, sangat mengkhawatirkan. 0,93, hati-hati hutangnya gede teman-teman ya. Tapi ini plat merah kan. ROA-nya kurang bagus ya, 2,79 artinya harusnya standar 10. Jadi ini sangat-sangat kurang teman-teman ya. Oke, dia bagian dividen tahun 2020 terakhir ya. Nah, langsung aja teman-teman hitung berapa sih harga wajarnya untuk TTM EPS-nya 3003. 30,03 dikalikan dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun 3672,72 dan hasilnya adalah 1100 teman-teman. Kalau sekarang harganya 250 berarti masih jauh, masih gapnya masih sangat jauh sekali teman-teman ya, 1100. Nah, satu lagi kita akan hitung berdasarkan metode PBB. Kita butuh PBB tengah-tengahnya atau rata-ratanya di angka 0,38. Kita butuh harga buku 107543. 1075,43 dikali dengan
0,38. 0,38 di 408. Nah, berarti masih murah, teman-teman ya. Jadi secara PE rasio, secara PBP itu masih murah. Oke, kita tulis dulu, nanti kita akan catat di mana target saya ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Kita tulis dulu sini. Harga wajar kuartal 4 ya. Kuartal 4 ini kuartalan per rasio PBP gitu aja ya. Dikasih tanggal kuartal 4 1102 berdasarkan PBP di angka 408. Gejlok teman-teman ya. Jauh gitu ya. 408 ya. Ya 408 ditulis tanggal sekarang berapa? 25/04/2025 ya. Kita luruskan dulu teman-teman ya biar seimbang. Ini buat kedepannya teman. Jadi kalau diginiin mah lebih enak kelihatan nyusunnya teman-teman ya. Santai ya, sampai santai teman-teman. Besok kan weekend. Pengen buru-buru Senin ya. Teman-teman ya. Jadi sekarang untuk harga wajan di angka 1102 berdasarkan P rasio dan berdasarkan PBP di angka 400. Nah, ini garis yang saya gariskan untuk penurunannya sudah tercapai dengan baik. Harga di tanggal 8 dia ikutan nggak ya? Tanggal 8 tanggal sini. Oh, ikutan teman-teman, sudah tertutup dengan baik. Ini target yang saya daraikan sudah tercapai dengan baik ya, 2 nih. Ya, ini buat sejarah aja teman-teman ya. Kenapa harus direkam? Biar nanti teman-teman sejarahnya bisa dilihat lagi. Ini target yang saya daraikan sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Di sini nih tercapai dengan baik ya. Kita pencapaian dulu. Tanggal berapa nih tercapainya? Kemarin sini ya, di angka tanggal 23 ya. Nah, udah. Yang penting sudah saya catat karena sudah lewati, tidak akan dilewati lagi teman-teman ya. Tidak akan menjadi target lagi nanti ke depannya. Karena akan menjadikan target baru. Baik teman-teman, kalau dari saya di mana gitu kan. Saya punya di sini teman-teman di angka 267 dulu ini untuk target kenaikan sementaranya. Ya, jadi ini harus menyentuh ini dulu teman-teman ya kalau pingin langsung ke target ke sini nih. Saya punya target di sini. Nah, ini target saya teman-teman di target sini. Nah, ini targetnya. Di angka 321 dulu teman-teman. Ini PBP kemarin ya. 1.500 keren teman-teman nih. Jadi dulu ini PRS-nya 1.500 dan untuk PBB-nya 454 ya. Cenderung menurun teman-teman ya PBP-nya ya. Apa-apa teman, saya radengan di situ aja. Nah, terus bagaimana isiannya? Karena hari ini tidak ada istilahnya belum diupdate teman-teman ya di bawah kemarin. Untuk data kemarin itu masih posisi si bandar lokal yang akumulasi ya. Bandar lokal cenderung jualan. Lihat jelas di sini bandar foreign amat bandar lokal terus ke atas dan bandar foreign juga. Oh, bandar foreign sekarang isi teman-teman nih. Ini sudah terjadi ya, sudah terbentuk. Nah, di sini kan belum update yang di sininya teman-teman yang di bawahnya, tapi yang di garisnya sudah update. Jadi sudah akumulasi semuanya. Jadi ini hati-hati aja nanti teman-teman di area-area yang saya gariskan untuk penurunan di masa depannya. Pertama, ada gap kecil waktu tanggal berapa nih? 25 ya, 168. Kedua ada si ekor merah di angka 195. Yang ketiga ada gap teman-teman ya, ini gap nih teman-teman di angka 208. Terus ada gap juga di angka 216. Nah, ini yang mungkin nanti kalau dia koreksi teman-teman ke arah sini, ke angka si ekor merah, gak usah khawatir. Kenapa? MA20-nya lagi menuju ke atas. Jadi kalau dia koreksi harus teman-teman ya, jangan sampai nggak koreksi gitu kan. Nggak enak kelihatannya. Nggak asik teman-teman kalau kalau si saham naik tuh nggak asik, ngeliatnya mendingan naik turun bikin lemah dikit naik lagi, ini lebih asik teman-teman ya. Nah, ini untuk 246 juga itu tanda-tanda koreksi, dan juga sama ada gap teman-teman ya. Nanti kalau koreksi ke arah sini, ke arah 237 ataupun ke arah 246 itu masih cenderung aman ya.
Untuk karena masih CMA 10-nya masih ke atas dan CMA 20 pun demikian. Apabila diturunkan sampai ke lembah sini teman-teman ke angka 217 lagi nggak usah khawatir. Apabila CMA 10-nya masih menuju, maaf, CMA 20 yang kuning nih masih menuju ke atas. Masih cenderung aman teman-teman ya, karena CMA 20 menunjukkan masih posisi uptrend. Jadi begitu teman-teman ya, untuk ADHI ini dalam posisi ada pungutan per hari ini dari Bandar Foreign. Nah, bandar lokal pun cenderung mungut teman-teman ya. Jadi kembali setelah jualan dia mungut kembali di harga atasnya. Ini ada tanda kenaikan di angka 267 dan targetnya ada di angka 320 teman. Itu untuk target selanjutnya. Ya teman-teman, untuk ADI seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten yang lain. IPCC teman-teman ya, Indonesia Kendaraan Terminal. Ini kemarin sudah dihitung teman, kuartal 3-nya cuma yang sekarang belum ya. Oke, untuk kuartal 4-nya dari 49 ke 64 untuk net income-nya meningkat bagus. Kuartal 3 63 ke 67 meningkat, kuartal 2 37 ke 42 meningkat, kuartal 1 42 ke 38 menurun ya. Jadi hanya kuartal 1 aja yang menurun. Untuk revenue kuartal 4 187 239 meningkat, 181 226 meningkat, 176 185 meningkat, 191 176 menurun ya. Jadi hanya kuartal 1 aja teman-teman yang ada penurunan ya, secara revenue-nya bagus teman-teman. Untuk 3 kuartalnya ada penurunan hanya di kuartal 1 aja. Kalau dijumlahkan 735 ke 825 sangat bagus. Juga sama untuk anualisnya atau TTM-nya dari 191 ke 212 miliar, cenderung ada peningkatan teman-teman ya. Untuk PE rasio 8.23, rata-ratanya berapa? 7.95. Nah, kalau secara hitung-hitungan teman-teman, standarnya kan 10. Nah, ini sudah di bawah 10 berarti murah. Tetapi kalau diperlihatkan, ternyata standarnya itu 7.95 rata-rata selama 3 tahun. Artinya kalau berdasarkan PE rasio sekarang lagi posisi mahal, teman-teman. Mahal 1 kali lah, teman-teman. Tapi kita akan hitung berapa sih besaran harga wajarnya, teman-teman ya. Untuk PBB-nya 1.37 rata-rata berapa? 1.02 teman-teman ya. Berarti sekarang juga dalam posisi mahal sedikit lah teman-teman ya. Untuk EPS-nya sudah 116, harga bukunya 702, sekarang di angka 960. Untuk DER-nya kosong, bagus teman-teman, berarti DER-nya kosong. Cuma 6 ya. Kalau di sini kan kosong teman-teman ya. Di sini 6 ya. Dari equity 1,2 triliun, hutang cuma 6 miliar, walaupun jangka pendek masih dibayar bisa sama cash, artinya aman. ROE-nya yang gede bagus nih, 16,62%, artinya 6,62 lebih daripada standarnya, bagus teman-teman ya. Dia bagian dividen juga tahun kemarin 2 kali ya. Ya kan 2 kali 62 sama 24, TTM-nya di berapa? 108 ya. 108 nih. Biasanya di bagian bulan Desember ya. Juli Desember ada 2 kali teman-teman, Juli Desember, kalau enggak Agustus Januari tahun berikutnya. Ini bukan 3 teman-teman, 2 kali ya. 62 sama 24 nih. Apa kebalik? Kadang-kadang suka gitu teman-teman ya. Di sini sih 108 teman-teman, kita nanti dari 108, dari kita hitung dari 108 TTM-nya ya. Tapi ingat kalau TTM dividen itu hanya perkiraan aja, karena sesungguhnya itu nanti di RUPS teman-teman ya. Di RUPS teman-teman ya. Oke teman-teman, kita hitung ya berapa jumlah harga wajarnya EPS. Saya butuh EPS. EPS-nya itu 11671. 116.71 dikalikan dengan PE rasionya 7.95. 7.95 di angka 927. Kalau sekarang 960, berarti sudah mahal teman-teman ya. Berdasarkan PE rasio sekarang posisi mahal. Terus berdasarkan PBB kita lihat ya, kita butuh yang namanya harga buku 70240. 702.40 dikalikan dengan PBB-nya 1.02. 1.02 ya. Hasilnya 716. Tetap teman-teman berdasarkan PBB atau berdasarkan PE rasio masih posisi mahal teman-teman ya. Untuk harga sekarang posisi mahal. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menghitung harga
untuk dividennya, teman-teman. Untuk dividennya kita akan hitung ya, berapa sih besar dividen. Tapi ini hanya perkiraan aja ya. Perkiraan aja, kita butuh yang namanya payout ratio tahun kemarin 9298 ya. EPS-nya kan 11671 ya. 11671 dikali dengan payout rasionya 9298%. 92,98%. Di 108 teman-teman ya. Jadi nggak terlalu jauh ya dari dividen tahun lalu. Tapi kita akan menghitung istilahnya berdasarkan pembanding ya. Ini pembandingnya kan 10851. Kita bandingkan dulu 108,51 dibagi dulu dengan EPS tahun lalu teman-teman ya. EPS tahun lalu sini kan 10496 kan. 104,96. Nah, dikalikan dulu 100% teman-teman ya. 100 kali 100 di 103,3%. Nah, tinggal EPS tahun sekarang 116,71 dikali dengan hasil yang ini teman-teman 103,3. 103,3%. Cuman gak mau teman, duduk. Ini ada kesalahan. Oh, titik. Nggak usah pakai titik teman-teman, jangan pakai koma. Lupa. Nah, di 120 teman-teman ya. Itu baru perkiraan ya antara 108 sama 120. Nah, mudah-mudahan ada yang mendekati lah minimal teman-teman ya. Oke teman-teman, saya catat dulu di sini ya, di atas sini ya. Saya catat dulu. Tunggu sebentar ya, saya pause dulu ya. Nah, teman-teman sudah dihitung ya ini kuartal 4 927 716 dan ditulis dicatat tanggal 25 perkiraan dividen 108 dan 120. Ini target yang saya targetkan semua sudah tercapai teman-teman. Ini target penurunan oh ini nih, ini belum belum dihapus nih. Ya, ini target sudah tercapai di sini. Ini area penurunan juga sudah dicapai. Oh, kenaikan ini teman-teman. Ini banyak yang harus dihapus ya. 2. Ini biar ini juga 3. Pada kecapai semua teman-teman. Wow, nah ini belum ya. Saya pindahin aja ke depan ya. Ini ke depan aja teman-teman. Nah, nanti ini untuk ke depannya teman-teman di angka berapa nih? 713 ya untuk penurunannya. Di sini aman teman-teman ya. Di sini ada sebenarnya sini ada gap sedikit. Nah, di sini ada satu nih teman-teman ya, ada gap sedikit nih. Nah, ini nanti untuk penurunan tanda-tanda penurunan. Nah, kalau teman-teman berdasarkan harga wajar di 927 sama 716, kalau saya mencapaikan ke sini ke 1000-an teman-teman, 1058 ya. Ini target saya teman-teman di angka 1058. Nanti kalau dia koreksi-koreksi ke arah 815 walaupun istilahnya dia turun teman-teman, kalau MA20-nya masih posisi ke atas masih posisi aman teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini ya, ini cenderung sebenarnya lagi up, lagi up gitu ya. Ini juga si pucuknya sudah lewati 1, 2, pucuknya sudah lewati, tinggal bikin pucuk yang baru untuk kenaikan yang kedua. Ini kan kenaikan pertama terus penurunan. Nah, ini kenaikannya teman-teman dari mulai tahun 2020 ya terus-terusan. Nah, targetnya di sini aja teman-teman di angka 117 lah di harga tengah. Itu juga di harga tengah teman-teman, tidak di harga pucuk sini, harga sini aja nih. Di angka 1100-an. Kalau saya hanya di angka berapa? 1050-an ya, 1060-an lah. 1050, 1060 di situ teman target di sini ya. Ini target yang saya canangkan di sini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan kalau teman-teman fundamentalis ya harusnya sudah keluar ya karena sudah mahal. Tapi teman-teman kalau aliran TA belum keluar, posisi MA10 masih berada di bawah candle, MA20 pun sama. Kalau aliran bandar foreign ya, foreign flow atau pengikut bandar asing belum keluar. Kenapa? Perhatikan bandar asing masih di atas ya. Artinya masih belum jualan secara signifikan.
Nah, kalau teman-teman pengikut bandar lokal sudah jualan sejak tanggal 21, berarti teman-teman sudah jualan di sini di angka di tanggal 22, ya harusnya seperti itu. Kalau teman-teman, istilahnya pengikut masing-masing gitu ya. Teman-teman silahkan aja, pilih mau yang mana teman-teman ya. Semua target sudah dicapai dengan baik, yang nyangkut juga mungkin yang nyangkut-nyangkut tahun 2000 berapa nih? Nah, sini mulai sini ya, sudah mulai kejemput ya, pokoknya area-area tahun-tahun 2019 sudah pada kejemput teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, terserah teman-teman, saya dikembalikan lagi kepada teman-teman, itu berdasarkan analisis saya. Silakan teman-teman menganalisis sendiri gitu ya. Nah, kalau saran saya seperti itu teman-teman, selama MA10 masih belum putus sama MA20, masih belum berbelok arah, masih punya kesempatan untuk di-up ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Untuk informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam teruntuk warga rumah dan ciao.